Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. akhlak dan etika ingin mengerjakan tugas kelompok dengan bertanya kepada seorang yang ahli di bidangnya. Lalu saya memiliki pertanyaan, Pak. Seperti yang pertama ini adalah, kalau ilmu bisa membawa perilaku ke arah yang lebih baik, tapi kenapa orang yang mengaku berpendidikan tinggi tidak bisa berperilaku baik? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman dan orang berilmu di antara kamu. Jadi dalam ayat ini kita lihat surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, nanti dibuka aja. Itu kombinasinya bukan hanya orang berilmu, tapi juga punya iman. Orang yang punya ilmu tanpa iman, justru dengan ilmunya itu dia akan menggunakannya untuk kejahatan. Koruptor itu nggak mungkin orang bodoh, pasti dia orang pintar. Ya, hacker yang suka ngejailin orang lain, dia nggak mungkin orang bodoh, dia orang pintar. Tapi karena nggak ada iman, ilmu yang mereka gunakan ya dipakai untuk hal-hal yang berbahaya, bukan untuk hal yang bermanfaat. Kebalikannya, ada orang punya iman tapi nggak punya ilmu, ini juga nggak bagus. Jadi orang soleh tapi tak berdaya guna. Maka kombinasi ilmu dan iman itulah yang membuat ilmu seseorang itu bisa membawa manfaat buat dirinya dan orang banyak. Jadi salah satu sebab kenapa banyak orang berilmu tapi ternyata perilakunya, ya kesehariannya, entah di kantor, entah di rumah, entah di mana, tapi kok kayaknya nggak bagus gitu ya, sering ribut sama temen, atau tadi korupsi segala macam ya. Jawabannya adalah karena mungkin dia tidak menghiasi ilmunya dengan iman, gitu. Walau suatu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman. Saya ingin bertanya, Ya, bagaimana caranya agar kita tetap percaya diri dalam menuntut ilmu? Misalnya, kadang kita ingin sekolah lagi atau mengikuti majelis ilmu, tapi diri kita merasa kurang mampu atau takut tidak bisa mengikutinya. ya. Allah berikan manusia itu berbagai macam kecerdasan. Ya, sebagian pakar menyebut ada 8 jenis kecerdasan. Sebagian lagi menyebut 10 macam kecerdasan. Ada kecerdasan intrapersonal seperti orang yang kemudian menjadi para ulama, para ustadz, para mubalik. Ada yang menjadi interpersonal seperti para psikolog, ya, psikiater. Ada juga yang kecerdasan linguistik, kemampuan berbahasa, mengartikulasikan kata-kata, kecerdasan spasial seperti anak-anak arsitek, teknik sipil, ada kecerdasan kinestetik ya seperti atlet, koreografer, ada juga kecerdasan matematik ya, orang-orang matematika, orang eksak dan seterusnya. Artinya kita seandainya merasa lemah di satu sisi sehingga kita kadang tidak pede di situ, kita harus yakin bahwa Allah kasih kita kemampuan di sisi yang lain. Nah, di sisi lain itulah kita bisa fokus, kita bisa menggali. Yang dengan demikian kita tidak merasa ketinggalan kereta dari orang-orang yang lain. Sehingga kita bisa berbicara, bisa unjuk gigi lah, ibaratnya begitu. Sehingga kita tidak lagi yang namanya minder atau malu. Oke, kita lemah di matematika, tapi kita kuat di sejarah. Oke, kita lemah di sejarah, tapi kita kuat di mata kuliah agama. Oke, kita lemah di mata kuliah A, B, C, tapi kita bisa mengejar di mata kuliah yang lain. Syukur-syukur kita
bisa kuat di seluruhnya, syukur-syukur begitu. Paling tidak kita menguasai yang global-global dulu, walaupun kita tidak menguasai yang detail-detailnya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sejauh kemampuan kamu. Maka termasuk dalam menuntut ilmu pun kita juga demikian. Ya, kalau kita ngoyo semuanya harus bisa dan posisinya on the top yang paling tinggi, justru kita khawatir malah nggak bisa semua. Ya, karena memaksakan. Maka kita mesti ukur diri mana yang kita bisa, maka kita kejar di situ sebaik-baiknya. Kalau misal Mungkin teman yang lain ingin bertanya. Oke Pak, saya mau bertanya, ya, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran yang beretika menurut Islam? ya, maksudnya gimana nih? Pembelajaran yang beretika gimana? Iya, menerapkannya. Jadi menerapkan pelajaran tentang etika atau gimana? Ketika kita sedang belajar, kita beretika seperti apa? Oh gitu. Jadi ada beberapa etika ya bagi para penuntut ilmu. Yang pertama, tadi sudah saya sebut ya waktu kita sebelumnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas ini menjadi pangkal kebaikan, semua kebaikan. Jadi bukan ngejar-ngejar target duniawi. Target duniawi itu insya Allah kita dapat juga, tapi sifatnya bonus. Ya, tapi yang paling utama kita mencari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang kita lakukan. Apapun sih, bukan hanya nuntut ilmu doang. Mau kerja, mau nikah, atau apapun kita cari ridho Allah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita belajar ya jangan dalam rangka merendahkan orang lain untuk bahan perdebatan, lagi debat di grup, debat di WA, ya, lalu dia belajar, tujuannya bukan nyari ilmu tapi mengalahkan lawan debat. Yang kayak gini nggak berkah, ya, yang kayak gini tidak mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, yaitu kita menghormati para dosen, para guru-guru kita, karena mereka lah yang membuat kita seperti ini sekarang. Kita jadi ngerti apa itu halal, apa itu haram. Kita ngerti banyak teori, rumus, ilmu, sejarah, dan macam-macam itu dari guru-guru kita. Maka kita menghormati, memuliakan mereka, mendoakan mereka. Kemudian juga kita selalu semangat. Ini penting, semangat ini ya sebagaimana pepatah orang Arab, manjadda wajada. Ya, siapa yang serius maka dia yang akan dapat hasilnya. Ya, kita selalu semangat. Ya memang sih ada situasi di mana semangat kita sering turun. Baik pengajarnya nggak enak, atau emang pelajarannya, mata kuliahnya yang bukan mata kuliah sesuai spek kita, sesuai passion kita. Tapi paling tidak di tengah turunnya semangat kita di beberapa jenis mata kuliah atau pelajaran, itu jangan sampai mendominasi. Ya, harus secara umum di tengah sekian banyak mata kuliah atau pelajaran atau majelis pelajaran, ya umumnya kita tetap menjaga stamina, semangat kita. Lalu kemudian juga kita bersikap rendah hati. Kalau kita tahu sesuatu, teman kita belum tahu, kita rendah hati. Ya, termasuk rendah hati di hadapan guru, dosen. Ya, seandainya dosen kita ada yang lupa atau salah, sementara kita tahu, kita rendah hati. Ya, kita betulkan, kita koreksi dengan cara yang terbaik, bahasa yang sopan, momen yang pas waktunya. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, ya, etika kita di saat belajar adalah yaitu bersikap santun dengan siapapun, dengan yang lebih tua atau yang muda, dengan yang lebih pintar atau yang di bawah kita, semua santun. Ya, kita tunjukkan kesantunan karena ini bagian dari keberkahan seorang penuntut ilmu di saat dia belajar. Ya gitu. Kalau misalnya.
Terima kasih Bapak. Di yang lain teman kita ada yang mau tanyakan lagi kan? Mau nanya, Pak, mengapa menuntut ilmu itu dinilai sebagai perbuatan yang paling mulia ya Pak? Ya, karena Allah memuliakan para penuntut ilmu. Siapa yang Allah muliakan, maka dia mulia. Siapa yang Allah rendahkan, maka dia rendah. Tadi sudah saya sebut Al-Mujadilah ayat 11 kan. Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu. Dan di situ Allah menggunakan kata darajat yang artinya plural, jamak, bukan darajatun. Kalau darajatun kan 1 derajat. Kalau darajatani 2 derajat. Tapi kalau darajat itu artinya banyak derajat. Lalu juga di dalam Al-Quran Allah suruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu dengan orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Jadi Allah memuji orang-orang berilmu itu sebagai tempat kita bertanya. Lalu di Al-Quran juga Allah kasih tahu hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang punya pengetahuan dan orang yang tidak punya pengetahuan? Itu ayat-ayat ini menunjukkan keistimewaan orang yang berilmu. Maka wajar kalau nuntut ilmu dalam Islam itu salah satu amal soleh yang luar biasa. Maka Nabi bilang, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap umat Islam. Bahkan dulu Imam Syafi'i pernah ditanya, ya lebih utama mana orang yang lagi sholat sunnah dengan seseorang yang lagi megang buku dan pulpen lagi belajar. Kata Imam Syafi'i, lebih utama yang megang buku dan pulpen. Karena sholat sunnah ya tetap sunnah. Mau dia 100 rakaat kek, tetap sunnah, nggak berubah jadi wajib. Sementara menuntut ilmu, walaupun hanya 1 rumus, 1 teori, 1 hadis, 1 ayat, tetap hukumnya wajib. Nah, wajib sama sunnah kan lebih utama yang wajib. Nah, itulah kenapa menuntut ilmu dalam Islam itu sangat luar biasa. Dan dengan ilmu juga manusia bisa ya memakmurkan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Sama-sama. Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Nih, bertanya lagi.